record dulu. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 8 semuanya. Bu Raha akan menjelaskan beberapa materi open class, tapi kalau ada materi yang kalian rasa kalian paling nggak ngerti, boleh kalian tulis di kolom chat ya, supaya nanti Bu Raha bisa juga lebih mengarah nih ke materi yang kalian kurang pahami. Oke? Nah, kita coba share screen dulu ya. Kita langsung saja mulai nih. Oke. Oke, nah untuk materi kita em, informatika ini sudah di-share ya. Semua informasi tentang asas itu sudah di-share di bagian informasi. Oke, informasi asas 1 informatika kelas 8. Kemudian untuk materinya itu cuma di satu slide ini aja, nggak kemana-mana nih. Sama kalau kalian baca bukunya juga sama ada di bab 3. Oke, kemudian sudah ada videonya juga tentang konversi. Kalian pelajarinya hanya heksanya saja ya, oktal sama binary-nya nggak perlu karena sudah kita lewati. Kemudian yang gerbang logika juga, kalau kalian nanti masih bingung, boleh juga dibuka videonya. Lalu di sini ada kisi-kisi asas dan juga latihan asas ya. Jadi semoga ini semua sudah menjurus nih ke soal-soal asas dan semoga bisa membantu kalian semua juga. Oke, amin. Nah, kita mulai dari kisi-kisinya guys. Tadi Burhai share-nya screen atau apa ya? Lupa. Oke, untuk kisi-kisinya terlihatkah? Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya. Oke, takutnya Burhai share-nya apps. Oke, untuk kisi-kisinya ini teman-teman ya. Jadi ada sedikit aja nih kisi-kisinya berarti soal ini bakalan mengulang ya. Sebetulnya indikatornya sama, tapi misalkan logic gate, misalkan angkanya aja yang berbeda, gambarnya aja yang berbeda seperti itu. Tapi konteksnya semua sama. Jadi kalian bisa fokus latihan di hal yang sama. Oke, nah ada tiga hal yang akan kita ujikan. Yang pertama bagian teori. Teori ini tuh sebenarnya mudah sekali ya. Kalian udah pelajari ini dari kelas 7. Jadi semoga ini bukan hal yang menjadi beban untuk kalian. Jadi nanti kalian bisa fokus ke sistem bilangan dan juga gerbang logika. Oke, mungkin kita recall lagi ya materi kalian ya. Kita review lagi nih materi teorinya yang dari kelas 7 sudah kita pelajari. Yang pertama adalah perangkat keras. Nah, berarti di sini konteksnya itu tentang perangkat keras. Kita tuh harus tahu nih, perangkat keras itu seperti apa ya? Oh, karena dia itu keras, maka dia itu bisa disentuh. Ada fisiknya gitu kan? Berarti itu perangkat keras. Kemudian perangkat keras itu terdiri Berhai, dari berapa jenis ya? Ibu lagi nampilin slide apa enggak, Bu? Lagi nampilin kisi-kisi. Oh, ini di sini tampilannya masih LMS, Bu. Oh, oke. Thank you informasinya. Berarti tadi Burahai share-nya apps ya. Oke, wait, desktop aja kita share-nya. Um, Apaan sih, Ma? ya, kisi-kisi. Aduh, jangan sampai kebuka yang lain nih. Oke, ya balik lagi. Oke, di sini ya tadi ya. Untuk perangkat keras itu mulai dari input, proses, sampai output. Oke, nah kalian udah harus tahu nih, bisa membedakan. Jangan bingung lagi ya, perangkat input itu berarti yang digunakan untuk memasukkan data dari kita mau dimasukkan ke komputer. Kita butuh apa? Yaitu butuh input device. Nah, kalau output kebalikannya, komputer yang mau ngasih ke kita. Komputer mau menampilkan gambar, oh dia butuh layar gitu kan. Berarti layar monitor adalah output. Komputer mau memberikan suara kepada kita, berarti dia membutuhkan speaker. Sorry ya, Ryu berhimut ya. Oke, kemudian processing. Oke, berarti ini alat untuk memproses data gitu ya. Memproses data itu berkaitan dengan sistem bilangan sama gerbang logika nih. Ini dilakukan sama device pemrosesan.
Kemudian di sini ada pengertian komputer. Bu, jadi pengertian komputer itu apa ya gitu kan? Nah, berarti komputer ini yang pertama, dia itu termasuk ke dalam alat elektronik. Why alat elektronik? Semua disebut alat elektronik yang membutuhkan listrik. Jadi logikanya pasti komputer itu adalah alat elektronik karena butuh listrik. Alat elektronik yang menerima perintah dari siapa? Input. Jadi sebenarnya kalian punya konsep aja input, proses, output. Apa medianya? Oh, komputer. Oh, alat elektronik yang digunakan untuk dia diberikan perintah menggunakan input device, kemudian dia proses, kemudian dia tampilkan. Sebetulnya itu sederhana saja ya tentang pengertian komputer. Berarti tadi ada 3 hal, input, proses, output. Oke, kemudian perangkat lunak. Perangkat lunak itu misalkan ada perangkat lunak aplikasi, itu yang seperti apa ya? Ya aplikasi yang kita install. Kemudian ada sistem operasi itu seperti apa? Ya misalkan Windows dan lain-lain gitu ya. Itu termasuk sistem operasi. Oke. Kemudian ini ke repeat nih ya perangkat kerasnya. Kita lanjut aja ke konversi bilangan heksadesimal, nanti akan kita bahas di slide. Ini juga sama, nilai bilangan heksadesimal yang diwakili huruf. Oke, kita reminder lagi bahwa heksadesimal itu bilangan berbasis 16. Kenapa 16 heksagon? Berapa sih 16? Kok 16 ya, padahal huruf paling besarnya F. Katanya F-nya 15 nilainya, tapi kok dia berbasis 16? Karena termasuk 0. Jadi 0 sampai F kalau kita jejerin dia itu akan berjumlah sebanyak 16 bilangan, 16 digit gitu ya. Kemudian basis data bilangan heksadesimal tadi 16 mengaitkan sistem bilangan dengan kode warna color code. Oke, ini maksudnya adalah kalau dia itu bentuk heksanya sudah pakai huruf. Kita pernah bahas ya di kelas bahwa di Canva kita sering lihat gitu ya, ada kode-kode warna itu adalah heksadesimal. Jadi, tapi kalian nggak perlu menghafal ini ya, nggak perlu menghafal warna putih itu apa kodenya, nggak. Ini di sini maksudnya adalah kalian mengkonversi sampai ke dalam bentuk heksadesimal. Misalkan kan seperti ini ya, kemarin kita tuh kalau berlatih waktu di kelas ya. Oke, nah kira-kira ini warna apa ya? Kalau kemarin kan kita berlatihnya kayak gitu ya. Nah ini berarti ini warna merah. Kenapa warna merah? Karena R, G, B gitu kan kemarin kita latihannya. Nah tapi kalau di sini enggak ya, kita hanya sampai ke dalam mengkonversi mana itu dari desimal ke heksadesimal. Oke, nah kemudian untuk gerbang logikanya. Logic gate ini kalian juga tidak perlu khawatir ya. Kayaknya udah banyak yang overthinking nih sama logic gate ini ya. Jadi untuk logic gate itu kan nanti ada keterangannya. Judulnya aja logic gitu ya. Jadi kalian sebetulnya tidak perlu menghafal. Nanti Bu Rahai kasih contoh nih. Di slide sebetulnya udah ada ya. Contoh bagaimana sih maksudnya keterangan itu. Di soalnya ada keterangan tuh seperti apa maksudnya. Nah, kita akan bahas di sini, teman-teman ya. Oke, tuh slide-nya ada 116 slide enggak tuh ya. Kita skip-skip aja ya bagian yang depan. Boleh kalau nanti kalian ada yang masih bingung, boleh ditanyakan di kolom chat ya untuk yang bagian depan. Sepertinya yang urgent itu adalah yang logic gate ini ya. Oke. Nah, waktu di kelas untuk logic gate, itu kan kita sudah memberikan kesimpulan-kesimpulan dari setiap logic gate ya. Misalkan, kalau dia N, oh iya N itu akan bernilai 1 jika semua inputnya 1. Nah, berarti ini kan di sini semua inputnya 1, maka dia akan 1. Berarti selain ini apa Bu? Selain ini hasilnya 0. Nah, input ini yang mana ya? Input ini yang bagian A, B-nya nih teman-teman ya. Ini ada garis sebelum gerbang N. Nah, garis ini disebut inputnya. A-nya itu berapa? 1. B-nya itu 1. Berarti semua inputnya 1 akan menghasilkan 1. Itu N. Oke, contohnya ini vending machine. Kita udah cerita juga ya bahwa kalau kita mau menggunakan vending machine, kita itu harus melakukan 2 hal. Yang pertama kita harus memasukkan uangnya dan yang kedua
kita harus memilih makanan atau minumannya. Baru dia keluar. Kalau kedua hal itu nggak dilakukan, tidak akan keluar itu makanannya. Atau cuma salah satu aja, kita cuma pencet-pencet aja, nggak masukin uang, dia juga nggak akan keluar makanannya. Makanya vending mesin itu menggunakan logic get and, gitu ya. Kemudian bagian yang OR. Oke, kesimpulan OR itu kemarin adalah bernilai 0 jika semua inputnya 0. Oke, A, B-nya 0, maka dia hasilnya 0. Lalu kalau 01 gimana, Bu? Ya berarti kebalikannya dong, ya. Jadi pakai logikanya ya. Kalau dia bilang bernilai 0 jika semua inputnya 0, maka selain itu hasilnya 1. Oke, seperti itu ya. Lalu yang not. Not itu adalah kebalikan. Kalau dia inputnya di sini 0, maka kebalikannya 1. Kalau 1 kebalikannya 0. Gitu aja. Bu, input not itu kemarin ada yang tanya. Bu, input not itu inputnya selalu 1 ya? Betul sekali. Inputnya selalu 1. Jadi dia nggak ada 2 tuh ya. Dia cuma 1 aja inputnya. Oke, maksudnya itu 1 buah input ya. Bukannya angka 1 ya. 1 buah input. Kayak gini, garisnya bukan 2 gitu ya. Oke, kemudian gerbang SOR. SOR ini disebut exclusive OR. Dia akan bernilai 0 gitu kan jika inputnya sama. Sama itu gimana ya maksudnya? Kalau A-nya 1, B-nya sama 1 juga, maka dia hasilnya 0. Kalau A-nya 0, B-nya sama 0 juga, maka dia hasilnya 0. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau inputnya sama, maka dia hasilnya 0. Itu SOR. Oke. Berarti kalau inputnya beda, 1 sama 0 kan beda tuh 1 sama 0. Maka hasilnya apa? Berarti 1 gitu ya. Jadi kita fokus ke conclusion yang udah kita tulis tuh pas pertemuan ya. Bernilai 0 jika semua inputnya sama. Oke. Nah, kemudian ini ada berbagai macam get. Nah, bagaimana sih bacanya? Mungkin teman-teman masih ada yang bingung. Kalau ada soal yang seperti ini sebetulnya membantu sekali kalian untuk menjawab soal lainnya. Tapi dengan catatan kalian paham cara membaca tabelnya. Gitu. Maksudnya gimana ya, Bu? Misalkan nih di soal yang lain ada keterangan kayak gini. Wait, kita draw. Oke, soalnya ada keterangan gini 1, 0. Nah kayak gini. Terus ini OR bernilai 0 jika semua 0. Misalkan kayak gitu. Terus kalian bingung kayak apa ya jawabannya? Oh iya, ada soal nih yang ada tabelnya. Aku baca aja deh di situ. Kalau inputnya 1 sama 0, hasil OR-nya apa ya? Nah, kita lihat nih cara baca tabelnya gini. Misalkan di sini 1. Oke, ini 1 kan? Wait, nah ini 1. Kemudian yang ini 0. Nah ini kan 1-0 tuh, 1-0. OR-nya maka dia 1. Kayak gitu guys ya. Terus kalau misalkan soalnya di sini tapi 1-0 juga. Oh ini NOR, not OR. Not OR itu adalah kebalikan dari OR. Berarti yang ini nih guys. Ya. Jadi cara bacanya gitu. Ini input 1, ini input 2, ini hasilnya. Dan ini gerbangnya. Gitu. Jadi misalkan dia SOR. Aduh lupa banget nih SOR itu apa ya hasilnya kalau dia 0 sama 0. 0 dan 0 maka hasilnya 0. Oke. Ya, jadi jangan membebankan pikiran kalian dengan menghafal ini ya. Jadi kalian cukup pakai logikanya saja untuk menjawab seluruh soal. Oke, next. Nggak perlu ya, kita nggak perlu play video. Ya, malah ke play kan. Ibu-ibu, Bu Rahai. Ya. Ini berarti tadi tuh kalau misalnya One of the coolest things rumusnya I've discovered about circuits is circuitry can be an art form. Bentar. Like if I have a creative idea. Kenapa? berarti tuh rumus-rumusnya kayak misalnya not menghasilkan ini kalau misalnya bla itu harus tetap dihafalin. Nggak usah dihafal. Nih, boleh kasih contoh ya. Oke, nggak usah dihafalin, tapi harus difahami ya. Nih, contoh mana ya? Em,
Kayaknya udah boleh kasih contoh soal yang mirip deh. Ini nanti coba-cobain ya di rumah. Nah, kayak gini guys. Ini contoh soal yang mirip ya. Tapi bukan ini soalnya, tapi ya seputar inilah kayak gitu ya. Jadi Jadi emang udah ada kata-katanya gitu ya, Bu di bawah. iya, ini ada keterangannya kan? Ada ya. Nih, ada keterangannya. Tapi kalau kita nggak ngerti juga nggak akan membantu nih. Oke, jadi kita harus fokus nih sama keterangan ini. Ya, nih di sini ada not kebalikan, gitu kan? Berarti X-nya apa nih, teman-teman? Nah, Nol, oke, pintar. Kemudian yang kedua ini nol di not jadi satu gitu kan. Kemudian ini nol sama satu di N. Dia bilang gini, N get bernilai satu jika semua inputnya satu. Nah ini nggak semua satu nih, ada nolnya nih, berarti hasilnya nol. Oke, nah berlaku untuk Z nih. Oh ada nolnya, berarti hasilnya nol, gitu kan? Nah, kalau kalian nggak paham nih sama kata ini, kalian juga nggak akan bisa ngerjain yang ini gitu. Jadi kata ini tuh artinya kesimpulan. Berarti selain itu guys, selain semua inputnya satu, berarti logikanya harusnya nol hasilnya gitu kan. Jadi kita fokus nih, untuk N itu semuanya harus satu. Selain itu hasilnya nol. Oh ini nggak semua satu, berarti hasilnya nol. Kayak gitu aja. Kemudian yang OR, bernilai nol jika semua inputnya nol. Wah di sini udah nol, di sini udah nol. Berarti di sini apa? Fadel, apa Fadel? Halo. nol Oh, bukan Bu. Ya, pintar. Good job. Nol ya. Kita bahas ya, mulai dari mana nih soal-soalnya. Ibu, Ya, itu nanti di soal dikasih tabelnya kan, Bu? ada soal yang ada tabelnya yang tadi boleh kasih tahu tuh yang warna biru. Oke. Nah, itu tabel itu untuk kayak menyimpulkan gitu ya. Tapi nggak semua soal ada tabel itu. Jadi kamu bisa cek di tabel yang ada keterangannya. Kalau memang udah buntu banget ya. Oke, coba kita di sini ya. Ini sama nih kayak tadi. Ini gerbangnya gerbang N, ini juga gerbang N. Kemudian ini gerbang OR. Oke. eh Ingat ya tadi pernyataannya. Misalkan di sini Bu Raha bikin satu, ini nol, ini satu, ini satu. Oke, ini gerbang not nih. Not itu artinya kebalikan. Berarti satu kebalikannya jadi Nol. nol. Pintar. Nol kebalikan jadi Satu. satu. Oke, N bernilai satu jika semua inputnya satu. Berarti ini Nol. nah, Nol. pintar. Bernilai satu jika semua inputnya satu. Satu. Pintar. Bernilai nol jika semua inputnya nol. Satu. Iya, Nol. Dan satu. satu. Oke, bernilai nol jika semua inputnya nol. Dan di sini nggak semua nol gitu ya. Jadi satu. Oke, jawabannya cuma satu dan nol guys. Kalau ada jawaban lain, nggak usah dipilih. Oke, nah untuk yang ini, bagi teman-teman yang masih bingung, kalian itu harus lihat kabelnya itu dari mana. Nih katanya gambar kabel-kabel, soal kabel-kabel bingung katanya. Oke, lihat nih ya, garisnya aja lihat kemana. Di sini X itu OR kan. X itu dia dapat garisnya, dapat inputnya dari A sama B. Nah, nanti di sini nggak ada ya, yang ini nggak ada ya nanti di soal. Ini contoh doang kemarin. Jadi yang ada itu cuma soalnya aja sama ini isiannya apa gitu ya. Nah, gimana caranya? Di sini kan ada huruf A ya, kemudian di sini ada nol. Oke, berarti A itu inputnya nol, gitu kan? Kemudian B itu inputnya nol, C inputnya satu. Lalu si X itu dari A sama dari si B. Ininya nol juga, ininya nol nih. Nah, baru deh diatur. OR bernilai nol jika semuanya nol. Berarti hasilnya nol. Oke, ini namanya gerbang NAND. NAND itu bernilai nol jika semua inputnya satu. Berarti ini hasilnya
Apa, ayo. Bernilai 0, coba ya, pakai logika nih. Nol. Bernilai 0 jika semua inputnya 1. Berarti hasilnya 1. Satu. Bernilai 0 jika semua inputnya 1 berarti 1. Kenapa ya nggak 0? Kan tadi dia bilang, kalau dia hasilnya 0, maka input dia itu harus 1, 1 gitu. Sedangkan ini tuh 0, 0 guys. Berarti kan nggak memenuhi ini kan? Ya udah kebalikannya aja. Oke. Nen bernilai 0 jika semua inputnya 1. Kemudian ini N bernilai 1 jika semua inputnya 1. 0. Berarti ini 0. Pintar. Oke. Nah, Ibu izin bertanya. boleh. Apa? Kalau bentuk bentuk gerbangnya itu kita nggak perlu ngafalin kan Bu? Gambarnya dari gerbangnya itu. Nggak perlu ngapalin. Terima kasih Bu. Sama. Jadi kalau misalkan soalnya misalkan bentuknya kayak gini, kayak tadi Burha bilang ya. eh di sini kan, wait, contoh. Nah, ini kan ada soal yang ada kayak gininya nih, ya. Ada soal yang ada tulisannya. Terus, misalkan ini kalian pun nggak ada keterangannya, ya kalian cek aja ini tuh mirip sama yang mana gitu kan. Kemudian nanti kan ada catatannya tuh, ada keterangannya kayak tadi, bernilai apa jika apa. Nah, terus kalian bingung, ini yang mana yang nen, yang mana yang n, yang mana yang or ya. Ya udah lihat aja ke soal yang ada keterangan get-nya. Baru kalian sesuaikan sama keterangan kesimpulan tadi. Gitu ya. Oke. Karena nggak mungkin dong kita di semua apa soal itu ada keterangan. Pokoknya ini semua logika intinya ya. Semuanya logika. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian tidak hafal. Kalau kalian masih bisa menggunakan logika kalian, kalian bakal tetap dapat 100. Oke, nah di sini berikutnya ya, kita masuk ke yang tabel nih. Cara bacanya itu horizontal. Oke, di sini ada get n. Kemudian di sini juga apa? Dia inputnya dari input 1 sama input 3. Nah, ini input 1 nih. Kemudian yang ini input 3. Oke, n itu tadi bernilai 1 jika semua inputnya 1. Berarti ini apa? 1. 1 gitu ya. Kemudian yang ini? 0. Oke, pintar. Ini 2 sama 3 di OR. OR itu bernilai 0 jika semua inputnya 0. 1. Betul, oke. Lalu yang ini? 1. Pintar. Tuh, udah mulai bisa kan? Pokoknya ini kalau udah dapet kliknya guys, ini mudah banget ya. Nah, oke, kita ke sini. Infoin Burah ya kalau waktunya sudah habis ya. Di sini 0, ini 0, kemudian ini 0. Dari mana Bu nolnya? Dari soal ya. Jadi nanti dibaca baik-baik soalnya. 0, 0. 0 di not, dibalik. Jadi 1. 1. oke, ini juga 1 ya. N. Nah, bernilai 1 jika 1. semua inputnya 1. 1. Wow, easy right? Terus mana lagi nih? Nah, kayak tadi nih ya. Aduh, mana nih? Nah, ini nih. Ini ada catatannya nih, ya kan? Ini contoh soal yang mirip juga nih. Ini ada catatannya kayak gini. Terus ada tulisannya. Ya kan? Kalau ini kan ada tulisannya. Misalkan nggak ada tulisannya nih. Ya kalian lihat ke soal yang tadi. Yang ada keterangan tadi di atasnya itu. Oke, tapi kalau misalkan ada tulisannya kayak gitu, berarti kan kalian lucky gitu ya, beruntung ya. Jadi nggak usah back-back ke soal lain. Oke, di sini N tadi bernilai 1 jika semua inputnya 1, or bernilai 0 jika semua inputnya 0, dan not kebalikan ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja. Kemarin tuh kayaknya yang bingung kalau diketahuinya yang depan duluan, ya nggak sih? Kalau diketahuinya yang depan duluan, kayak mana? Ada yang ingat nggak di soal apa? Latihan. Tunggu ya, tunggu. Hmm, Buraya takut salah buka. Latihan soal Bisa kayaknya Bu. jangan sampai salah buka nih. Ntar buka yang bawah lagi.
Latihan soal gerbang logika. Oke, ini dia. Ini ya, oke. Ini kita ambilnya yang ini ya, yang kemarin agak bingung gitu kalau kalau dia dari ujung gimana gitu kan. Nah, di sini tapi kan karena ini isian, jadi kayak kansnya itu kemungkinannya banyak ya. Tapi kalau nanti option tentu aja udah jelas pilihannya A, B, C atau D gitu ya. Nggak mungkin lebih dari satu jawaban. Iya, aku udah belajar. Itu apa? Dia lagi ngulang-ngulang lagi ngasih latihan yang sama. Iya, oke, Evan. Oke, eh, kita masuk ke sini ya. Jika output X pada gerbang logika tersebut 0, wait, saya mute Evan dulu ya. Oh, udah. Oke. Em, oke, wait. Jika X-nya 0, ini X-nya 0 nih. Nah, maka input A, B, C. Nah, A, B, C berturut-turut adalah, nah di sini misalkan ada keterangannya. SOR. SOR itu tadi bernilai 0 jika eh, inputnya sama. Misalkan kayak gini kan. Lalu di situ ada gerbang NOT. NOT itu kebalikan. Lalu ada gerbang OR. OR itu bernilai 0 jika semua inputnya 0. Oke. Misalkan kayak gini ya, biar kita ingat nih. Awalnya 0, X-nya nih outputnya 0. Kemudian dia melalui gerbang SOR. Dia bilang bahwa dia akan bernilai 0 jika inputnya sama. Sama itu bisa jadi 1, 1, bisa jadi 0, 0. Kan sama, yang penting ya kan? Kemarin tuh ada yang bingung, katanya karena aku ngedip langsung aku nggak tahu ini dari mana gitu. Nah, jadi kalau dia sama, dia kan bilang nih bernilai inputnya sama. Inputnya sama. Ya udah ini tuh sama gitu. Kalau 00 ya 00, kalau 11 ya 11 gitu. Sama ya, guys. Kemudian nah C udah dapet nih kita. Berarti C itu adalah 0. Ini kita ke opsi yang pertama ya, karena kan dia bisa jadi 11 kan. Oke. Kemudian 0 ini dia melewati gerbang not. Not itu artinya kebalikan. 0 di sini di not jadi 1. Oke. Kemudian ada OR. OR itu artinya bernilai 0 jika semua inputnya 0. Sedangkan dia bernilai 1. Berarti nggak boleh nih di sini 0 di bawah 0. Ya, berarti di sini boleh 11, boleh 01, boleh 10, kayak gitu. Oke, ini karena esai jadi jawabannya lebih dari 1. Yang penting kalian paham sama konsepnya. Oke, nah kita coba kalau dia itu kita ambil satu-satu. Oke, ini 1, yang ini 1. Nah, C-nya berarti kan 1. Kemudian 1 di not jadi 0. Nah, ini bernilai 0 jika semuanya 0. Ya udah, ini udah pasti, of course, 0. Jadi 0, 0, 1. Gitu ya, teman-teman. Untuk logic gate gimana? Ada yang masih bingung nggak? Halo. Aman ya, kayaknya gampang banget nih. Kita coba bahas sebentar untuk yang konversi ya. Takutnya ada yang lupa-lupa. Jadi konversi di sini kita cuma di heksa. Heksa sama heksa ke desimal dan desimal ke heksa. Nah, bagaimana langkahnya? Kalau heksa ke desimal, berarti kita harus memasukkan ke dalam tabel 16 pangkat 0 gitu ya. Kemudian 16 pangkat 0 berapa? 1, di sininya 16, nanti 2 angka aja. 3 angka paling banyak, 256. Oke, kan tabelnya kayak gini. 1, 16, 256. Dari 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, ya kan? Nah, kemudian misalkan soalnya adalah A11, misalkan gini. A11. Nah, berarti gimana cara kita memasukkannya? Karena dia 3 digit dan ini juga ada 3 digit, maka dia di sini A, aduh, 1, 1 ya. Jadi sesuai nih sama posisinya. White dia kurang geser, guys.
Ya. Hmm. Di sini aja pakai ini ya. Ini A. Aduh. Satu. Terus di sini satu. Lalu ke bawah diapain ya? Dikali Kali. Pintar. Oke. A itu berapa nilainya? Ingat nggak? 10. 10. Oke, good. 2560. 2560 ditambah 16 ditambah 1. 1. Udah kayak gitu ya. Sama dengan sekian. Oke, sekarang kalau dari desimal ke heksadesimal. Ingat ya, itu melakukan pembagian. Yang lucunya adalah kemarin tuh banyak yang bingung pas 170. Nih, 170 desimal dibagi 16 sama dengan berapa gitu kan. Terus kan kita harus menentukan hasil sama sisanya. Oke, di sini ada hasil, ada sisanya gini lah ya. Kemudian 170 dibagi 16 berapa sih gitu kan. Nah, banyak teman-teman yang bingung cara berhitung pembagiannya. Misalkan 100, kita pakai pembagian pistol ini ya. Pembagian ini bagi 16. Nah, ini 1, ya kan? Ini 16. Nah, teman-teman tuh udah sampai sini doang nih. Terus di sini tiba-tiba 10. Gitu kan? Tiba-tiba 10 dia tulis. Nah, dia. Sorry ya yang ngerasa. Nah, kan kayak gini nih. Banyak banget soalnya yang kayak gini. Nah, ini kan logikanya aja. 1 kali 16 aja tuh masih jauh dari 170 gitu kan. Berarti ada yang salah nih sama hitungan ini. Nah, berarti gimana ya? Kalau misalkan memang kayak gini, kalian bingung, tambahin aja nolnya di belakang. Terus ini nol di belakang. Nah, kalau Burhai sih kayak gitu ya. Kalau di matematika kalian gimana tuh belajarnya? Oke, jadinya tuh ya udah kalau misalkan memang kayak gini, itu tadi tambahin nol di sini, lalu di atas juga sama tambahin nol. Jadi hasilnya 10 ini adalah hasil hasil dan 10 yang di bawah adalah sisanya. Oke, jadi ditulis nanti di sini 10-nya hasil dan di sini adalah 10 juga. Oke, gitu ya. Nah, kemudian dibagi lagi nih yang mana ya yang dibagi gitu kan. Yang dibagi adalah hasilnya. Ini kebetulan banget angkanya sama aja, jadi jangan bingung. Yang dibagi adalah yang ini nih. Dia nggak akan berhenti dibagi selama belum nol, gitu ya. Konsepnya dia tidak akan berhenti dibagi sebelum hasilnya nol. 10 dibagi 16 hasilnya 0. Sisanya berapa ya? Oke, bilangan itu sendiri yaitu 10. Lalu bagaimana cara kita menulisnya? Ini ini langsung dikonversi ke huruf. Kenapa? Karena sering banget terjadi, jadinya malah 10, 10 Bu, 1010 ya hasilnya. Bukan lah ya. Ini kalian konversi dulu. 10 itu jadi A. Kemudian yang ini juga jadi A. Nah, baru hasilnya itu adalah AA. Jadi bukan 10-10 ya, tapi hasilnya adalah AA. Baca dari bawah ke atas. Ya, bawah ke atas. Oke? Gimana untuk heksa? Aman? Aman, aman, aman. Aman. Aman, ngantuk Aman, kan? Bu. Nggak ngantuk kan? Ya. Ada yang mau tanyain nggak? Coba Burhan baca chat dulu nih. Siapa nih yang ibu aku nggak kelihatan? Ya, apanya nggak kelihatan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bu, Kalau- Apa? Rahan, Apa sayang? Kayak cara tahu angka ini itu hurufnya apa tuh ada tabelnya gak sih? Kayak aku kelewat deh di pelajaran itu. Oh, oke. Bu Raha bilangnya lewat mana ya? Jadi heksadesimal itu oh kayaknya ada di sini deh di slide. Gitu ya. Hmm. Heksadesimal itu bilangan berbasis 16, yaitu mulai dari 0 sampai dengan F. Nah, di mana ya dia? Di sini nih. Ih, jauh banget. Nah, ini aja ya. Oke, di sini nih, KK.
Jadi bilangan heksadesimal itu adalah bilangan berbasis 16. Tadi ya, kenapa 16? Karena kalau kamu hitung dari 0 sampai F, ini jumlahnya ada 16. Kemudian dia itu cuma sampai angka 9 aja. Ya, nomornya itu cuma sampai 9. Lalu yang nomor 10-nya itu ganti jadi huruf A. 11-nya B, 12-nya C gitu. Oke, Kak. Oke, jadi F itu adalah 15. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ke? Kalau tidak ada, kita akhiri ya untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga bisa membantu untuk penjelasan open class kali ini. Semoga kalian juga dimudahkan, dapat 100. Amin. Rata-ratanya 99. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat istirahat. Bu Rahai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.